Sedikit bercerita yang saya pandang cukup menarik untuk kita bahas sedikit di video kali ini, yaitu tentang kelanjutan dari beberapa asisten pelatih yang kemarin diinterview. Jadi memang sesuai dengan kesepakatan oleh Patrick dengan tim, dari 8 yang kemarin diinterview, mereka akan coba didik untuk menjadi bagian daripada tim. Karena pada hasil finalnya ternyata hanya satu asisten pelatih yang diajak oleh Coach Patrick Kluivert dalam melengkapi susunan tim kepelatihan timnas Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain dalam waktu dekat ini, atau mungkin dalam waktu jangka panjang selama Coach Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia. Dan pelatih lokal yang dimaksud adalah Sofi Imam Faisal, asisten pelatih di pelatih fisik timnas Indonesia. Tiba-tiba mencuat nama beliau. Beliau ini sudah malang melintang di sepak bola Indonesia, lulusan dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Beliau sudah berkelana sebagai pelatih fisik ya di Persu Sumeneb, kemudian di Persema Madura, kemudian pindah ke Persiba Balikpapan Liga 1 waktu itu, kemudian ikut di timnas Indonesia Putri ketika dikomandoi oleh Coach Ruli Nere ya. Kemudian ikut lagi di Persis Solo dan diajak Coach STY di timnas U23 tahun 2023, dan di 2024 diajak oleh Coach Nova Arianto untuk menangani tim kepelatihan fisik ya di timnas U17, dan sekarang mendapat panggilan dari Coach Patrick Kluivert untuk membantu tim kepelatihan khususnya di tim pelatih fisik. Tidak diduga dari awal karena sebenarnya yang diberitakan di media massa ada 8 nama pelatih klub di Indonesia atau nama-nama pelatih yang malang melintang di Liga Indonesia maupun di timnas golongan usia. Yang pertama ada Coach Kurniawan Dwi Julianto yang akhirnya pulang ke Indonesia dari Como dan menjadi asisten timnas nasional U20 bersama Coach Indra Safri ya ketika di ajang Piala Asia kemarin. Beliau juga ikut wawancara seleksi untuk menjadi asisten pelatih timnas Coach Patrick Kluivert. Kemudian ada Coach Zulkifli Syukur yang menjadi pelatih kepala Persela Lamongan di Liga 2. Kemudian ada lagi Widodo Cahyono Putro, pelatih kepala tim Persijap Jepara yang mengantarkan Persijap Jepara promosi ke Liga 1 musim 2024-2025. Kemudian disusul ada Coach Bima Sakti yang sudah menangani timnas di kelompok usia. Kiprah terakhir beliau di timnas U17 Piala Dunia 2023 ya, Indonesia menjadi tuan rumah. Kemudian ada lagi Coach M. Ridwan. Ini juga malang melintang di kepelatihan, terakhir di asisten timnas Indonesia ya kelompok usia. Kemudian ada Coach Eko Pujianto, mantan asisten pelatih PSIS Semarang, kemudian berkelana bersama Coach Bima Sakti di timnas U17 dan menjadi asisten pelatih bersama Coach Indra Safri. Kemudian di sana ada Coach Firmansyah
yang menjadi asisten pelatih Coach Bima Sakti di timnas U17 Piala AFF waktu itu. Kemudian terakhir ada nama Coach Uston Nawawi yang sekarang berperan sebagai asisten pelatih di tim Persebaya Surabaya. 8 nama itu kemarin terdengar santer mengikuti seleksi atau dipanggil Coach Patrick Kluivert untuk seleksi dari dua calon asisten pelatih timnas Indonesia yang diambil dari lokal, karena diberitakan Pak Erick Thohir selaku ketua federasi meminta ada dua asisten pelatih yang diambil dari Indonesia sendiri dengan tujuan mentransfer knowledge. Tapi ternyata setelah diumumkan tanggal 15 Maret kemarin hanya ada satu nama dan mungkin tidak termasuk yang dikabarkan ketika seleksi 8 pelatih untuk menjadi asisten pelatih Coach Patrick Kluivert. Karena tiba-tiba nama yang muncul adalah Coach Sofi Imam Faisal selaku asisten pelatih fisik timnas Indonesia. Kita belum tahu pasti bagaimana nasib ke-8 pelatih lokal kita yang ikut seleksi menjadi asisten pelatih timnas era Coach Patrick Kluivert ini. Apa memang sudah selesai atau memang masih panjang? Karena kan belum diumumkan, bahkan Coach M. Ridwan maupun Coach Firmansyah menginformasikan belum ada kabar kelanjutan setelah wawancara seleksi asisten pelatih timnas yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Hingga akhirnya sudah diumumkan tanggal 15 kemarin. Sangat menarik sebenarnya ya, karena kalau kita berbicara kualitas dan Coach Patrick Kluivert menilai hanya Coach Sofi Imam Faisal saja yang memenuhi kualitas untuk menjadi asisten pelatih yang diambil dari lokal, berarti kan tanda tanya besar seberapa kualitas tim pelatih kita. Apa sampai tidak memenuhi itu dari unsur apa, secara teknik dan apa itu kan PR penting, terutama untuk PSSI dalam hal umum ya, terutama di event kepelatihan. Karena kita tahu sendiri pelatih Liga 1 itu yang dari lokal sekarang tinggal Coach Imron Nahumaruli dari klub Maluku Utara, dan sudah tidak ada lagi karena lainnya merupakan pelatih impor atau pelatih dari luar negeri, pelatih asing. Karena memang di Liga 1 regulasinya dibebaskan untuk pelatih, boleh lokal, boleh asing. Cuman dari Liga 2 itu khusus untuk pelatih klubnya diwajibkan dari pelatih lokal. Beberapa yang ikut seleksi kemarin ada Zulkifli Syukur, Persela Lamongan itu dari Liga 2. Kemudian ada Widodo Cahyono Putro, itu pelatih kepala tim Persijap Jepara dari Liga 2. Dan Coach Uston Nawawi ya, tapi bertindak sebagai asisten pelatih di Persebaya Surabaya, menemani Coach Paul Munster di Surabaya. Jadi apa kendala yang tidak bisa, atau pertanyaannya di mana kekurangan tim pelatih lokal yang kita punya? Apa memang bahasa? Karena memang mungkin dari segi bahasa, ketika tidak mampu berbahasa Inggris yang baik, mungkin saja presentasinya walaupun benar secara teknis akan tersampaikan dengan tidak baik, atau Coach Patrick Kluivert tidak menerima pesan yang disampaikan secara baik meskipun ada translator ketika wawancara tersebut. Tapi kan Coach Kurniawan sendiri pernah melatih di Sabah, Malaysia.
Apa mungkin Coach Kurniawan tidak lancar bahasa Inggrisnya? Tapi kan mungkin bukan itu faktor dasarnya. Tapi kalau bilang kualitas itu, kalau kualitas kepelatihan, wah agak berat sebenarnya ya. Apa memang sampai seperti itu tim kepelatihan kita hingga tidak mampu menembus tim kepelatihan Coach Patrick Kluivert? Karena sebelum-sebelumnya semua pelatih asing timnas Indonesia itu kan pasti ditemani oleh pelatih lokal, dan ini satu-satunya mungkin ya menggebrak budaya baru dalam tim kepelatihan timnas Indonesia ya, karena betul ada tim pelatih lokal, asisten pelatih dari lokal, tapi lebih mengarah ke fisik. Tidak asisten pelatih lokal yang apa bahasanya, teknis ya, atau coachnya sendiri. Karena kita tahu 8 nama yang kita sebutkan tadi itu kan memang pelatih yang benar-benar melatih klub atau sebagai asisten pelatih di klub, bahkan di timnas golongan usia ya. Ya kita belum tahu pastinya. Cuman kalau memang hasilnya tidak lolos karena kualitas, itu akan menjadi PR yang sangat besar untuk sepak bola Indonesia sendiri dan wabil khusus untuk federasi PSSI. Karena dengan dibilang tidak mampu atau tidak sesuai dengan kualifikasi karena harapannya terlalu tinggi atau standarnya tinggi, berarti kan kita harus segera membenahi itu. Tidak hanya soal sertifikasi yang didapat untuk bisa melatih Liga 1 bahkan ke luar negeri, tapi teknik yang dibawa secara teknis harus segera mungkin diberi apa ya, diberi pelatihan-pelatihan langsung oleh federasi, karena berakibat panjang jikalau memang yang disebutkan benar. Dengan lemahnya kualitas, dipastikan produk yang dihasilkan pun akan mengalami kualitas yang kurang oke. Bayangkan saja Indonesia dengan banyak bakatnya yang luar biasa, pemain-pemain timnas Indonesia itu kan bukan pemain timnas ya, pemain-pemain muda berbakat di tim di negara Indonesia itu kan banyak. Mereka punya kelebihan lari, punya kelebihan skill, cuman sayang tidak memperoleh cara atau menjadi pemain sepak bola yang baik. Karena biasanya yang sering dikabarkan itu calon-calon pemain bagus Indonesia yang sudah bermain di kelompok usia akan mengalami hal yang tidak baik di menjaga fisik, menjaga pola makan, menjaga kedisiplinan, dan lain-lain. Karena kita masih ingat betul ketika Coach STY menghandle Indonesia pertama kali, yang sangat dikabarkan, yang sangat kita dengar sebagai supporter sepak bola Indonesia adalah pembenaran attitude, disiplin. Sekali dipanggil tidak datang, apapun alasannya, selesai, game over. Dipanggil keluar malam, selesai, game over. Setelah disiplin, baru ngobrolin fisik. Dari tidak mampu bermain lebih dari 60 menit, pasti ngos-ngosan, tiba-tiba dilatih STY dalam beberapa tahun menjadi tidak berhenti lari dalam 90 menit plus tambahan waktunya. Kemudian yang dikeluhkan paling mendasar adalah teknik bermain sepak bola, dari passing, dribbling, dan kontrol. Dan itu sangat terlihat ketika timnas bermain, apalagi terakhir ya, Piala AFF 2024, lagi dan lagi. Harapan kita ke depan, baik PSSI, baik calon-calon pelatih di Indonesia mampu memberikan warna tersendiri dan mampu meningkatkan kualitas. Saya tidak bisa bicara bagaimana caranya, karena saya hanya supporter yang pandai bercuap-cuap.
karena saya tidak punya pengalaman soal itu. Karena dengan menghasilkan pelatih yang berkualitas, kita akan mampu lebih mudah untuk mentransfer pengetahuan ya. Jadi menyerapnya pun lebih mudah. Tapi ya kita tunggu saja kelanjutan ke depannya. Selain mempersiapkan timnas Indonesia melawan Australia, federasi harus sudah bersiap untuk menyiapkan pelatih-pelatih lokal Indonesia yang hebat ke depannya. Entah bagaimana caranya, kita pasrahkan ke federasi yang lebih paham, lebih pintar dalam menangani hal tersebut. Dan kita tunggu saja kepastian dari 8 coach yang ikut wawancara kemarin. Apa memang selesai 8-8-nya tidak dipilih, atau nanti tiba-tiba setelah pertandingan antara 2 laga di bulan Maret ini nanti ada pemanggilan salah satu nama, atau tiba-tiba ada nama baru yang dipanggil untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia dari lokal. Sangat layak dinanti kabar-kabar selanjutnya terkait pelatih lokal Indonesia. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.